Bagaimana jadinya jika seorang pemuda sederhana dari lereng Gunung Jayawijaya tanpa sengaja menemukan turis cantik asal Rusia yang tersesat di tengah kabut pegunungan? Dari pertemuan yang tak terduga itu, lahirlah kisah cinta luar biasa yang menyatukan dua dunia yang berbeda, penuh petualangan, perbedaan budaya, dan ujian dari keluarga hingga media internasional. Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udara pagi di kaki Gunung Jayawijaya begitu sejuk dan menusuk. Kabut tipis menyelimuti pepohonan pinus yang tumbuh liar di lereng gunung, menciptakan nuansa mistis yang tenang dan damai. Suara burung-burung endemik bersahut-sahutan dan sesekali terdengar suara dedaunan bergesekan ditiup angin. Di balik semua keheningan itu, Yohanes, seorang pemuda berusia 22 tahun asal Wamena, berjalan perlahan menelusuri jalur hutan sambil memikul keranjang rotan di punggungnya. Tubuhnya tinggi dan kekar, kulitnya legam khas Papua, dan matanya tajam memperhatikan setiap gerakan alam. Hari itu, seperti biasa, Yohanes pergi mengumpulkan tanaman herbal langka yang biasa digunakan oleh orang-orang desa sebagai obat tradisional. Ia juga kerap menjadi pemandu pendaki lokal meski tak sering. Bagi Yohanes, gunung bukan sekadar tempat, melainkan rumah. Ia hafal setiap pohon, setiap batu, bahkan setiap aliran kecil yang meliuk di antara lereng. Namun hari itu berbeda. Ketika sedang menuruni jalur sempit di antara semak-semak, ia mendengar suara aneh. Seperti suara ranting patah, disusul rintihan lirih dalam bahasa asing. Yohanes berhenti. Ia memicingkan mata dan mencoba mengenali arah suara. "Halo?" katanya, pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergoyang pelan. Ia melangkah lebih dekat ke arah suara tersebut. Di balik semak rimbun, ia dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Seorang perempuan kulit putih, rambut pirangnya kusut dan wajahnya pucat, duduk bersandar di pohon sambil memegangi pergelangan kakinya. Jaket gunung tebal yang dikenakannya kotor oleh lumpur dan napasnya terlihat berat. Mata birunya memandang Yohanes dengan campuran takut dan lega. "Help, please!" ucap perempuan itu lirih. Yohanes segera menghampirinya. "Kamu kenapa?" "Luka," tanyanya dalam bahasa Indonesia. Meski sadar perempuan itu mungkin tak paham. Dengan gerakan tangan, perempuan itu menunjuk kakinya. Terlihat memar dan sedikit bengkak, kemungkinan terkilir. Yohanes mengangguk mengerti, lalu membuka ikat kain dari pinggangnya dan mulai membalut kaki perempuan itu perlahan. Perempuan itu hanya meringis, tapi tidak memberontak. "Nama saya Yohanes," katanya, sambil menunjuk dirinya. Perempuan itu terdiam sejenak, lalu menjawab lemah, "Maria." Yohanes tersenyum kecil. "Maria, baik, kita pulang dulu ya. Kamu butuh istirahat." Ia lalu menurunkan keranjang rotan dari punggungnya dan memotong sebatang bambu kecil dari sekitar. Dengan bantuan tali, ia membuat tandu sederhana untuk membopong Maria di punggungnya. Meski tubuhnya berat, Yohanes tetap tenang. Ia sudah terbiasa mendaki dengan beban lebih besar dari itu. Perjalanan turun memakan waktu sekitar 2 jam. Sepanjang jalan, Maria hanya diam. Sesekali ia memandang pemandangan pegunungan dengan mata penuh kekaguman, meski kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Yohanes tidak banyak bicara. Ia tahu wanita itu pasti takut, dan ia ingin memberi rasa aman dulu sebelum banyak bertanya. Setiba di pondok kecil miliknya yang terletak di pinggiran desa, Yohanes menurunkan Maria dengan hati-hati. Pondok itu terbuat dari kayu dan beratapkan seng, sederhana namun bersih. Di dalamnya hanya ada satu tempat tidur, rak kayu berisi beberapa peralatan, dapur, dan lampu solar di sudut ruangan. Yohanes membuatkan air hangat dan menyeduh teh daun pandan. Ia menyodorkannya ke Maria yang sudah dibaringkan di tempat tidur. "Minum dulu," katanya. Maria menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil dan mengambil cangkir itu. "Thank you, Yohanes."
Itu pertama kalinya Maria menyebut nama Yohanes. Dan entah kenapa, terdengar begitu lembut. Yohanes mengangguk pelan dan duduk di lantai, menyender ke dinding. Ia menatap keluar jendela kecil, ke arah gunung yang kini sebagian puncaknya tertutup kabut tebal. "Kenapa kamu bisa tersesat?" tanyanya pelan. Maria mengeluarkan ponselnya. Di layar terlihat aplikasi penerjemah. Ia mengetik sesuatu dan memperlihatkan, "Terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Aku mendaki sendiri. Aku ingin menyendiri. Tapi aku jatuh dan tidak tahu arah pulang." Yohanes membaca sambil mengangguk. "Kamu datang ke Papua sendirian?" Maria mengangguk pelan. Ia kembali mengetik. "Aku suka gunung, tapi aku bodoh. Tidak seharusnya sendiri." Yohanes tidak menanggapi. Ia hanya diam. Dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya perempuan ini? Kenapa dia mendaki gunung sebesar Jayawijaya sendirian? Tidak biasanya turis asing datang tanpa pemandu. Namun Yohanes tahu, belum saatnya bertanya lebih jauh. Yang penting, perempuan itu sekarang aman. Malam hari, udara sangat dingin. Yohanes menyelimuti Maria dengan selimut tebal. Ia sendiri tidur di lantai, memakai sarung dan jaket. Sebelum tidur, ia memandang Maria yang sudah tertidur. Wajahnya damai meski penuh luka. Yohanes merasa aneh. Ia baru mengenal perempuan itu beberapa jam, tapi ada rasa iba dan ingin melindungi yang begitu besar tumbuh dalam dirinya. Di luar, kabut turun lebih tebal. Bulan hanya tampak samar di balik awan. Dari kejauhan, lolongan anjing liar terdengar, bersahut-sahutan. Tapi di dalam pondok kecil itu, kehangatan mulai tumbuh. Kehangatan yang lahir dari kepedulian, dari keberanian menolong orang asing, dan dari awal kisah yang belum mereka tahu akan membawanya sejauh apa. Pagi-pagi sekali, embun masih membasahi jendela bambu pondok milik Yohanes. Cahaya matahari belum sepenuhnya menembus celah pepohonan pinus, namun suara ayam hutan dan burung kasuari sudah saling bersahutan. Di dalam pondok, Maria perlahan membuka matanya. Wajahnya masih tampak lelah, tapi ada kilatan ketenangan di sana. Yohanes sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di dapur kecil, mengiris singkong rebus dan menyiapkan air panas. Saat Maria bangkit perlahan, ia segera menghampiri. "Kamu tidur? Enak?" tanya Yohanes dengan senyum hangat. Maria mengangguk sambil mengusap matanya. "Yes, thank you Yohanes," jawabnya lirih, dengan aksen khas Rusia yang berat. Yohanes membantu membetulkan bantal di belakang punggung Maria, lalu menyodorkan segelas teh pandan hangat dan sepiring singkong rebus. Maria tampak ragu mencicipinya, tapi akhirnya menyuap perlahan dan tersenyum puas. "Enak," katanya singkat. Yohanes hanya tertawa kecil. "Itu makanan orang kampung, tapi sehat." Suasana hening beberapa saat. Maria terlihat mencoba memainkan ponselnya, tapi tak ada sinyal. Ia menatap Yohanes sambil menunjuk ke layar. "No signal?" Yohanes menggeleng. "Di sini tidak ada jaringan. Kalau mau sinyal, harus naik ke bukit sana," katanya sambil menunjuk arah timur. 2 jam jalan kaki. Maria mendesah pelan, menaruh ponselnya kembali ke saku. Ia tampak gelisah. Yohanes bisa melihat dari sorot matanya. Ada sesuatu yang disembunyikan. "Maria," kata Yohanes pelan, "kamu datang dari jauh, sendirian. Tidak ada teman? Tidak pakai pemandu?" Maria terdiam. Ia menatap mata Yohanes. Tampak ada konflik batin yang berat di dalam dirinya. Dengan perlahan, ia meraih ponsel dan mulai mengetik di aplikasi penerjemah. Setelah selesai, ia menunjukkan layar kepada Yohanes. "Aku datang dari Rusia. Aku memang sengaja pergi sendiri. Aku butuh menyendiri. Aku lari dari rumah." Yohanes menatap tulisan itu dengan alis berkerut. "Kenapa kamu lari? Apa yang terjadi?" Maria kembali mengetik. Kali ini lebih lama. Jemarinya sempat terhenti di tengah jalan, lalu melanjutkan lagi. Ia menyerahkan layar itu dengan wajah tertunduk. "Ayahku orang kaya di Rusia. Dia tidak pernah membiarkanku memilih jalan hidupku sendiri.
Aku suka mendaki gunung, tapi dia ingin aku jadi model atau pebisnis. Aku sudah terlalu lama hidup di bawah tekanan. Aku ingin bebas. Maka aku kabur. Yohanes terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi ia kagum dengan keberanian Maria. Tapi di sisi lain, ia merasa cemas. "Orang tuamu pasti mencarimu," ucap Yohanes. Maria menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Yes, I know." Kemudian ia kembali menulis. "Aku tahu mereka mencariku, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin jadi diriku sendiri. Di Rusia, aku selalu dikurung dalam dunia palsu. Di sini, aku bisa bernapas. Suasana kembali hening. Hanya suara angin yang menggesek atap seng dan dedaunan di luar." Yohanes menatap Maria dalam-dalam. Ia bisa merasakan kejujuran dan luka yang dalam kata-kata perempuan itu. Namun, tetap saja ada pertanyaan besar yang belum terjawab. "Apa kamu benar-benar sendiri? Maksudku, kamu terkenal di negerimu?" Maria tampak ragu, namun akhirnya mengangguk pelan. "Di Rusia, mereka mengenalku. Aku pendaki gunung. Aku pernah masuk TV, tapi aku benci dunia itu," katanya terbata, berusaha menjelaskan tanpa bantuan aplikasi. Yohanes tercenung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang tidur di ranjangnya malam tadi adalah seseorang yang dikenal dunia. Namun yang ia lihat di hadapannya kini hanyalah Maria, seorang gadis yang lelah, terluka, dan butuh tempat untuk merasa aman. "Aku tidak akan memaksa kamu kembali," kata Yohanes akhirnya. "Tapi kamu tidak bisa sembunyi selamanya, Maria." Maria menatap Yohanes dengan ekspresi sedih. Ia tahu itu benar. Ia tahu cepat atau lambat dunia akan menemukannya lagi. Tapi sekarang, ia hanya ingin sedikit waktu untuk merasakan dunia yang nyata. Dunia di mana ia tidak harus tersenyum palsu di depan kamera atau berpura-pura bahagia di pesta mewah. Hari-hari pun berlalu. Maria mulai bangkit perlahan dari lukanya. Kakinya yang terkilir sudah mulai membaik. Ia membantu Yohanes membersihkan halaman, mencuci pakaian di sungai, dan bahkan belajar membuat sambal dari cabai hutan. Yohanes mengajaknya berjalan ke kebun kecil di lereng bukit, memperkenalkan buah merah, pinang, dan daun-daunan herbal. Maria sangat antusias. Ia mencatat semuanya di buku kecil yang selalu ia bawa. Bahkan ia sempat memotret panorama desa dengan kamera DSLR yang dibawanya, dan berkata, "This, more beautiful than Swiss." Hari demi hari, hubungan mereka kian erat. Maria mulai belajar bahasa Indonesia sederhana. Setiap malam mereka berbincang dengan aplikasi penerjemah, saling menceritakan masa kecil, impian, dan rasa takut. Suatu malam, saat duduk di beranda pondok sambil menatap langit berbintang, Maria tiba-tiba bertanya, "Kamu pernah keluar Papua?" Yohanes tersenyum miris. "Belum pernah. Saya cuma pernah ke Jayapura waktu lomba panjat tebing. Tapi, saya ingin sekali keliling Indonesia." Maria menatapnya dengan kagum. "Kamu pintar, kuat, baik hati. Kamu harus pergi jauh suatu hari." Yohanes tertawa kecil. "Saya senang di sini. Tapi, siapa tahu ya." Maria terdiam sesaat. Lalu ia bergumam pelan, "Kalau aku bisa hidup di sini, mungkin aku tidak perlu kembali ke Rusia." Kata-kata itu membuat jantung Yohanes berdetak lebih cepat. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah Maria yang diterangi cahaya bulan. Dan dalam hatinya, ia tahu, ia mulai menyukai perempuan ini. Lebih dari sekadar tamu yang harus dilindungi. Namun, seperti kabut yang datang tiba-tiba di lereng gunung, ancaman pun mulai merayap diam-diam. Keesokan harinya, ketika Yohanes ke pasar kecil di desa, ia mendengar kabar dari seorang pemandu lokal. Joe, katanya ada bule Rusia hilang di Jayawijaya. Heboh di internet, tim SAR dan wartawan sudah nyari kemana-mana. Bahkan kabarnya, orang dari kedutaan juga mau datang." Yohanes tersentak. Ia pura-pura tidak tahu, tapi di dalam dadanya, degup jantungnya berpacu. Ia sadar, waktu mereka berdua tidak banyak lagi.
Saat malam tiba, Yohanes duduk di depan pondok, memandangi api, unggun kecil. Maria keluar, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Yohanes, tak berkata apa-apa. Lama mereka diam. Akhirnya, Yohanes berbisik, "Mereka akan segera menemukanmu." Maria menunduk, matanya sembab. "Aku tahu, tapi aku tidak ingin kembali, Jo. Aku ingin tinggal di sini." Yohanes memandang api, lalu berbalik ke Maria. "Kalau kamu tetap di sini, kita harus siap hadapi semuanya." Maria menggenggam tangan Yohanes. Hangat, gemetar, tapi yakin. "Aku siap, asal kamu ada." Di malam yang sunyi itu, di bawah langit, Jaya Wijaya yang bersih, 2 hati dari 2 dunia yang berbeda saling bersentuhan. Belum tahu bagaimana akhir cerita mereka, tapi satu hal pasti, perasaan itu nyata. Kabut turun begitu cepat pagi itu, menyelimuti seluruh lereng gunung Jaya Wijaya seperti selimut putih raksasa. Pandangan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, membuat pepohonan tinggi seakan tenggelam dalam dunia yang lain. Dari kejauhan, suara burung-burung khas Papua terdengar lebih sayup, seperti nyanyian dari negeri gaib. Di dalam pondok kayu sederhana, Maria duduk di kursi bambu sambil mengelap lensa kameranya. Meski udara dingin merayap hingga ke tulang, ia terlihat damai. Di sebelahnya, Yohanes sedang memotong kayu bakar dengan tubuh berkeringat meskipun udara menusuk. "Kabut hari ini lebih tebal," kata Maria sambil menatap keluar jendela kecil. Ia mencoba mengucapkannya dalam bahasa Indonesia yang belum lancar, tapi Yohanes mengerti maksudnya. "Iya, kalau kabut begini, biasanya tidak bagus untuk naik ke bukit." "Jalan jadi licin," jawab Yohanes, lalu duduk di lantai sambil mengusap keringat dengan handuk kecil. Maria menatapnya. "Hari ini kita tetap jalan?" tanyanya ragu. Yohanes tersenyum. "Kalau kamu kuat, kita bisa ke air terjun kecil di dekat sini. Tidak tinggi tapi indah." Wajah Maria langsung cerah. "Saya mau." Sejak beberapa hari terakhir, Maria dan Yohanes sering berjalan bersama menjelajahi sekitar desa. Dari sawah kecil milik warga, hutan pinus, sampai ke ladang kopi rakyat. Setiap tempat menjadi cerita baru bagi Maria. Ia tak pernah berhenti mengagumi keindahan alam Papua dan kesederhanaan hidup orang-orangnya. Tapi yang paling ia kagumi adalah Yohanesstad pemuda itu tidak hanya mengenal gunung seperti telapak tangannya, tapi juga rendah hati, sabar, dan penuh perhatian. Di tengah dunia yang serba palsu yang pernah Maria jalani, kehadiran Yohanes terasa seperti oasis. Pagi itu mereka berangkat. Maria dengan tongkat kayu di tangan untuk membantu berjalan karena kakinya belum sepenuhnya pulih. Dan Yohanes dengan tas ransel berisi botol air dan bekal singkong rebus. Mereka menyusuri jalan setapak yang licin. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, dan suara air mengalir terdengar samar dari kejauhan. Di tengah kabut, semua terasa sunyi namun tidak menakutkan. Lebih seperti petualangan yang magis. "Saya pikir, di Rusia, semua orang ingin tinggal di kota besar," kata Yohanes tiba-tiba, sambil membantu Maria melewati batang pohon tumbang. Maria tertawa kecil. "Tidak semua, saya suka gunung. Tapi, hidup saya seperti dipaksa. Semua orang lihat saya di TV, bilang saya hebat. Tapi saya tidak bahagia." Yohanes menatapnya. "Tapi kamu berani, pergi sendiri ke sini. Itu tidak biasa." Maria menarik napas. "Saya tidak tahu apa saya berani atau bodoh." "Kamu berani," kata Yohanes tegas. "Orang yang lari karena ingin jadi diri sendiri, itu bukan bodoh." Maria terdiam, menunduk. Lalu perlahan, ia berkata, "Terima kasih." Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah air terjun kecil yang tersembunyi di balik batu besar. Meski tidak terlalu tinggi, airnya jernih dan segar, jatuh membentuk kolam dangkal di bawahnya. Kabut tipis yang menyelimuti tempat itu membuat suasananya seperti dari dunia dongeng. Maria duduk di batu besar sambil melepas sepatu. Ia mencelupkan kakinya ke dalam air dan berseru, "Dingin sekali." Yohanes tertawa.
Itu tandanya kamu hidup. Mereka duduk bersama, menikmati suasana tanpa kata. Kabut bergulung pelan di atas kepala mereka. Suara air dan angin berpadu seperti orkestra. Alam. Kemudian Maria membuka kameranya. Ia mulai mengambil gambar pemandangan, lalu mengarahkan lensanya ke Johannes. "Boleh saya foto kamu?" tanyanya. Johannes tersenyum malu. "Saya tidak bagus di kamera. Tapi kamu nyata," kata Maria pelan. Klik. Dalam sekali jepret, Maria menangkap sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh kamera manapun sebelumnya di kehidupannya. Kejujuran, ketulusan, dan keteduhan seorang pria yang tidak pernah berpura-pura. "Di dunia saya, semua orang berbohong," ucap Maria lirih sambil menatap hasil fotonya. Semua senyum tapi di dalam hati kosong. Johannes menoleh. "Kamu tidak sendiri sekarang." Mata mereka saling bertemu. Hening, tapi tidak canggung. Justru dalam diam itu perasaan mereka tumbuh. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dalam perjalanan pulang, saat kabut mulai naik dan langit sedikit cerah, Johannes melihat dua orang asing berdiri di pinggir jalan desa. Mereka memakai pakaian outdoor modern dan terlihat seperti pendaki profesional. Tapi ada satu yang membuat Johannes cemas. Mereka membawa selebaran dengan foto wajah Maria. "Lihat, itu dia!" teriak salah satu dari mereka dalam bahasa asing. Maria menatap selebaran itu. Matanya melebar. "Itu wajah saya." Johannes langsung menarik tangan Maria dan membawanya berbelok masuk ke semak-semak. "Lari, sekarang," katanya tegas. Mereka berlari menembus semak, menuju jalan setapak yang lebih dalam ke hutan. Maria terengah, tapi Johannes tak melepaskan tangannya. "Apa itu? Wartawan?" tanya Maria panik. "Mungkin. Atau orang dari keluargamu. Aku tidak tahu. Tapi kita harus sembunyi dulu." Akhirnya mereka sampai di sebuah gua kecil di balik bukit. Tempat itu jarang diketahui orang. Johannes menyuruh Maria duduk dan menarik napas. Maria gemetar. "Aku takut, Jo. Kalau mereka tahu aku di sini, mereka akan bawa aku paksa." Johannes menatapnya serius. "Kalau kamu memang tidak mau kembali, aku akan bantu kamu. Tapi kita harus hati-hati sekarang. Desa sudah tahu kamu di sini." Maria terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak ingin berpisah dengan Johannes. "Saya percaya kamu, Jo," ucapnya pelan. Johannes memegang tangannya, erat, hangat. Di balik kabut yang menggulung dan ketidakpastian yang mengintai, tumbuhlah persahabatan yang tak biasa. Di antara dua orang dari dunia berbeda, tapi dipertemukan oleh alam dan rasa. Dan mungkin, itu bukan lagi sekadar persahabatan. Kabar hilangnya seorang pendaki asal Rusia bernama Maria Petrovna mulai menyebar seperti api di tengah padang ilalang. Dari stasiun televisi internasional hingga media lokal Papua, semuanya menyorot satu nama. Maria, anak perempuan dari pebisnis, kaya Rusia yang juga dikenal sebagai pendaki terkenal. Putri pengusaha Rusia dikabarkan hilang di Papua. Tim SAR dan kedutaan Rusia bergerak, pencarian besar-besaran di Jayawijaya. Foto wajah Maria terpampang di berbagai kanal berita. Sosoknya yang cantik dengan rambut pirang terurai dan mata biru menawan membuat kisah hilangnya ia menjadi sensasi global. Apalagi, banyak pihak menduga bahwa Maria sengaja menghilang, kabur dari kehidupan glamor yang selama ini ia jalani. Sementara itu, di sebuah gua kecil di pinggiran hutan Jayawijaya, Maria duduk bersandar pada batu dingin. Di sampingnya, Johannes sedang membuat api kecil dari ranting dan daun kering. Meski tubuh mereka lelah, pikiran mereka jauh lebih gelisah. "Aku tidak menyangka dunia akan mencari aku secepat ini," ucap Maria pelan. Johannes menatapnya. "Mereka tidak akan tinggal diam. Kamu itu bukan orang biasa, Maria." Maria mengangguk. Ia tahu itu benar. Tapi bagian dari dirinya berharap ia bisa menjadi biasa. Hidup seperti orang desa yang sederhana, jujur, dan damai. Bukan dikejar kamera, bukan dikejar ekspektasi.
Kalau mereka temukan aku akan dibawa pulang paksa, katanya lagi, lebih lirih. Johannes menunduk. Di satu sisi, ia tahu Maria butuh pulang. Orang tuanya pasti sangat khawatir. Tapi di sisi lain, ia merasa seperti sedang kehilangan seseorang yang baru saja membuat hidupnya berbeda. Aku bisa bantu kamu sembunyi, ucap Johannes akhirnya. Tapi, kamu harus jujur, Maria. Kamu mau lari selamanya. Maria menatap mata Johannes. Bukan lari dari dunia, tapi aku lari. Karena di dunia itu, aku tidak punya tempat. Di sini, untuk pertama kalinya, aku merasa jadi manusia. Mereka terdiam lama. Sore itu, Johannes membawa Maria ke pondok lain milik pamannya yang sudah lama kosong, di sisi lain lereng. Tempat itu tersembunyi dan jauh dari jalan utama. Di sana mereka bersembunyi, sementara Johannes bolak-balik ke desa dengan hati-hati, mencari kabar dan membeli kebutuhan. Hari demi hari, pencarian semakin intens. Helikopter SAR mulai melintas di atas hutan. Beberapa warga desa dimintai keterangan oleh tim kepolisian dan kedutaan. Johannes menjadi lebih waspada. Ia mulai menghindari rute-rute umum. Namun segalanya mulai berubah ketika seseorang di desa melihat Maria dari kejauhan saat mereka berjalan di hutan. Keesokan harinya, 2 petugas datang ke rumah kepala desa. Salah satu dari mereka berasal dari kedutaan Rusia. Ia membawa beberapa foto Maria dan menanyakan apakah seseorang melihatnya. Ada yang mirip, Pak, ujar seorang warga. Tapi kami tidak yakin. Kabar itu sampai juga ke telinga Johannes. Ia kembali ke pondok dengan wajah gelisah. Mereka sudah dekat, Maria. Kita tidak bisa lama di sini, katanya sambil menurunkan ranselnya. Maria berdiri. Kalau begitu, aku harus pergi lebih jauh? Tidak, kata Johannes cepat. Kalau kamu terus lari, kamu akan kelelahan. Kita harus buat pilihan. Maria menatapnya lama. Apa kamu ingin aku pergi dari sini? Johannes menelan ludah. Ia ingin berkata tidak. Ia ingin Maria tetap tinggal. Tapi ia bukan orang egois. Ia tahu Maria bukan miliknya. Ia bukan penduduk Papua biasa. Ia memiliki masa depan, dunia besar, dan keluarga yang sedang mencarinya. Aku ingin kamu bahagia, Maria. Tapi kalau kamu tetap di sini, kamu harus hadapi konsekuensinya. Dunia sedang mencarimu. Maria memejamkan mata. Ia tahu Johannes benar. Tapi hatinya berat. Terlalu banyak hal yang sudah ia alami bersama pemuda itu. Dari rasa aman, tawa sederhana, hingga diam-diam. Cinta yang tumbuh. Aku tidak ingin kembali. Kalau kamu tidak ikut, bisiknya pelan. Kalimat itu membuat Johannes terkejut. Maksudmu? Maria menatapnya dengan mata penuh air. Kalau aku kembali ke Rusia, aku ingin kamu ikut. Atau, biarkan aku tetap di sini dan jalani hidup baru bersamamu. Johannes tergagap. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. Aku cuman orang kampung, Maria. Aku bahkan tidak punya paspor, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Maria menggeleng cepat. Kamu punya hati, punya keberanian. Dunia tempatku butuh orang seperti kamu. Malam itu, mereka duduk di beranda pondok kosong itu, menatap langit gelap Jayawijaya. Di kejauhan, suara helikopter terdengar samar. Mungkin hanya butuh 1 hari lagi sebelum dunia benar-benar menemukan Maria. Kalau mereka datang esok, dan aku harus pergi, ucap Maria pelan. Apa kamu masih mau berteman denganku? Johannes menggenggam tangannya. Aku lebih dari itu, Maria. Maria memalingkan wajahnya, menahan tangis. Ia tahu, saat fajar menyingsing kemungkinan perpisahan sudah dekat. Namun, untuk malam ini, untuk 1 malam lagi, mereka memilih membiarkan waktu membeku di antara keheningan, api unggun, dan 2 hati yang menolak dipisahkan dunia. Keesokan harinya, sebelum matahari naik, suara mobil besar dan derap kaki beberapa orang terdengar mendekat dari arah barat lereng. Beberapa anjing desa menggonggong keras. Johannes segera membangunkan Maria. Mereka datang.
Maria menggigit bibirnya. Aku belum siap. Yohanes menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, jangan takut. Aku akan bicara untukmu. Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu pondok. Kami dari kedutaan Rusia. Apakah ada orang asing di sini? Maria berdiri. Dengan gemetar, ia membuka pintu. Seorang pria tinggi dengan jas kedutaan berdiri di luar, didampingi 2 petugas keamanan dan seorang warga desa. Maria Petrovna? Maria mengangguk pelan. Pria itu tersenyum lega. Kami sudah mencarimu selama 2 minggu. Orang tuamu sangat cemas. Tolong ikut kami. Maria menoleh ke arah Yohanes. Matanya penuh air mata. Lalu dengan suara bergetar ia bertanya pada petugas itu. Bisakah aku bicara sebentar dengan temanku? Petugas itu mengangguk. Maria menarik Yohanes keluar pondok. Mereka berdiri di bawah langit Papua yang mulai biru keperakan. Yohanes. Maria menggenggam kedua tangannya. Aku akan kembali. Tapi aku janji, suatu hari aku akan kembali ke sini. Atau kamu ikut aku. Yohanes menunduk. Kalau kamu tetap ingat, itu sudah cukup. Maria menggeleng. Aku tidak mau hanya mengingatmu. Aku mau hidup bersamamu. Tapi sekarang, aku harus selesaikan hidup lamaku dulu. Lalu Maria memeluk Yohanes erat-erat. Dalam pelukan itu, air mata mereka jatuh. Bukan karena perpisahan semata, tapi karena ada cinta yang lahir di tengah kabut, di kaki Jayawijaya, dan kini harus menghadapi cahaya dunia yang keras. Langit Papua pagi itu memerah lembut. Mentari belum sepenuhnya muncul, tapi sinarnya mulai menyusup melalui celah-celah kabut yang bergulung di kaki Gunung Jayawijaya. Yohanes berdiri di bukit kecil, memandangi jejak-jejak ban mobil yang membawa Maria menjauh. Suasana sepi, namun di dalam dadanya, badai emosi belum juga reda. Maria sudah pergi, dibawa oleh orang-orang dari kedutaan Rusia. Tidak ada paksaan, tidak ada air mata di depan orang lain, hanya bisikan perpisahan dan pelukan panjang yang tak mampu ditahan waktu. Tapi satu hal tertinggal di hati Yohanes. Janji, aku akan kembali, atau kamu ikut aku. Tapi aku tidak akan melupakanmu. Kata-kata itu menggema berkali-kali di benaknya. Membuatnya tak sanggup kembali ke desa begitu saja. Hari itu, ia memilih mendaki lebih tinggi, melewati jalan-jalan kecil yang hanya ia kenal, hingga tiba di tebing favoritnya, tempat di mana langit dan tanah seperti bersentuhan. Ia duduk di sana, mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya, kamera milik Maria yang sempat tertinggal di pondok. Di dalamnya masih tersimpan foto-foto mereka. Wajah Maria saat tertawa, saat menggigil di dekat api, dan foto dirinya sendiri yang diambil secara diam-diam oleh Maria. Yohanes tersenyum samar. Kamu benar-benar berbeda. Minggu-minggu berlalu, Maria kembali ke Rusia. Dunia menyambutnya dengan sensasi. Media mengerubunginya dengan pertanyaan-pertanyaan. Orang tuanya mengurungnya di rumah megah di pinggiran Moskow. Semua kembali seperti semula, kecuali hatinya. Hatinya tertinggal di lereng Gunung Papua. Di ruangannya yang mewah, Maria duduk memandangi peta besar dunia yang tergantung di dinding. Tangannya menunjuk Papua, lalu bibirnya menyebutkan satu nama, lirih namun pasti, Yohanes. Ia tak bisa melupakan aroma tanah basah Jayawijaya, suara tawa anak-anak desa, dan terutama, mata hangat pemuda itu. Sementara itu di Papua, Yohanes mulai melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia belajar bahasa Inggris secara otodidak, membaca buku-buku lama yang ia pinjam dari guru SD di desa, menonton video dari HP lama yang pernah dibelikan pamannya, hanya untuk memahami dunia luar. Saya janji, saya akan menyusul dia, ucap Yohanes pada dirinya sendiri suatu malam. Ia tahu mungkin itu terdengar gila. Tapi ia percaya, tidak ada cinta yang terlalu jauh jika tekad lebih besar dari ketakutan. Ia mulai bekerja lebih keras di kebun, membantu pamannya mengolah kopi dan vanili. Ia menabung diam-diam. Bahkan ia mulai menulis surat untuk Maria, meski ia belum tahu kemana harus mengirimnya.
Ia menyimpannya rapi dalam kotak kecil yang dikubur di bawah pohon besar di belakang pondok. 1 tahun berlalu. Maria, yang kini jauh lebih dewasa dalam diamnya, diam-diam mencari cara untuk kembali. Ia sudah meyakinkan ayahnya bahwa Papua bukan sekadar tempat pelarian, tapi tempat ia merasa menjadi manusia yang sesungguhnya. "Papa, izinkan aku pergi kembali, sekali ini saja," pinta Maria suatu malam. Ayahnya memandangnya lama. Pria itu, yang semula marah besar saat Maria hilang, mulai melembut. Ia melihat cahaya baru di mata putrinya. Bukan pemberontakan, tapi ketulusan. "Kalau kau kembali," ujar ayahnya akhirnya, "bawa sesuatu yang bisa kubanggakan, bukan hanya kenangan." Maria mengangguk. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Di Papua, Yohanes sedang duduk di posko pendakian ketika seorang pria dari Jakarta datang membawa surat resmi. "Ada seleksi untuk program pelatihan ekowisata dari pemerintah, dan kamu salah satu yang diajukan dari wilayah Wamena." Yohanes sempat terdiam. Ia merasa itu seperti jalan terbuka. Ia tak tahu siapa yang merekomendasikannya. Tapi ia tahu, jika ia ingin lebih dekat dengan dunia Maria, ia harus naik lebih tinggi. Bulan-bulan berikutnya, Yohanes berada di Jakarta untuk pelatihan. Ia belajar tentang manajemen pariwisata, budaya global, hingga cara menjadi pemandu wisata profesional. Semuanya terasa asing, tapi Yohanes punya motivasi besar, cinta dan janji. Setelah pelatihan usai, ia kembali ke Papua dengan semangat baru. Ia mendirikan jasa pemandu wisata kecil-kecilan bersama 2 sahabatnya. Mereka menamai usahanya Langit Papua, terinspirasi dari langit tempat ia dan Maria pertama kali saling jujur. Beberapa turis asing mulai berdatangan, dan Yohanes menjadi pemandu favorit karena pengetahuannya luas dan sikapnya ramah. Hingga suatu hari, sebuah mobil jeep berhenti di kaki Gunung Jayawijaya. Seorang wanita cantik berambut pirang turun perlahan. Matanya menyapu lereng gunung, lalu tertuju pada papan kayu bertuliskan Langit Papua. Langkahnya gemetar, tapi wajahnya penuh harap. Di seberang jalan, Yohanes sedang memandu turis Jerman ketika matanya menangkap sosok yang tak asing itu. Waktu seperti berhenti. "Maria," bisiknya. Maria tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Ia mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, langsung memeluk Yohanes erat. Suara burung, gemuruh sungai, dan desir angin seperti bertepuk tangan. Di bawah langit Papua yang kini cerah biru, 2 hati yang pernah terpisah oleh jarak, budaya, dan dunia, kini bersatu kembali. "Aku kembali untuk janjiku," ucap Maria. Yohanes tersenyum. "Dan aku tetap di sini, menepati janjiku." Tak perlu banyak kata. Cinta yang tulus hanya butuh 1 hal. Keberanian untuk menunggu, dan keberanian untuk kembali. Langit Jayawijaya pagi itu berwarna biru pucat, dihiasi semburat putih awan yang melayang malas. Suasana terasa lebih hangat dari biasanya. Mungkin karena matahari yang bersinar cerah, atau mungkin karena kehadiran Maria yang kembali, setelah sekian lama hanya menjadi bayangan dalam benak Yohanes. Di depan pondok kecil yang kini menjadi base camp usaha wisata, Langit Papua, Maria duduk di bangku kayu sambil menyesap kopi panas. Senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya. Ia memandang sekitar, menikmati setiap hembusan angin, aroma dedaunan, dan cuitan burung yang ia rindukan selama setahun terakhir. Yohanes berdiri di sampingnya, mengenakan rompi pemandu dengan lambang kecil bergambar burung cendrawasih. Ia masih sulit percaya bahwa Maria benar-benar kembali. Sosok yang dulu ia selamatkan dalam keadaan lusuh dan ketakutan, kini datang sebagai wanita yang jauh lebih matang, namun tetap dengan sorot mata yang sama, hangat, jujur, dan penuh rasa ingin tahu. "Tempat ini banyak berubah," kata Maria, menggeser gelas kopinya. Yohanes tersenyum. "Tempatnya mungkin, tapi langitnya tetap sama. Langit yang menyaksikan kamu dan aku bertemu pertama kali." Maria menatap langit sejenak, lalu kembali menoleh ke Yohanes. "Dan kini langit itu juga menyaksikan aku kembali padamu." Mereka tertawa kecil,
Tapi dalam hati masing-masing tahu, ini bukan lagi sekadar reuni dua orang yang pernah berbagi kabin kayu dan cerita lama. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, masa depan bersama. Hari-hari selanjutnya, Maria tak hanya menjadi tamu di Jaya Wijaya. Ia mulai terlibat aktif dalam usaha wisata yang dikelola Yohanes dan tim kecilnya. Ia mengusulkan agar dibuatkan program wisata lintas budaya, di mana wisatawan asing tak hanya diajak melihat pemandangan, tapi juga diajarkan tentang budaya lokal Papua, tarian tradisional, anyaman, bahkan kuliner khas. Wisata bukan hanya tentang tempat, tapi tentang rasa yang dibawa pulang, kata Maria dalam rapat kecil mereka. Usul itu disambut hangat. Dalam waktu singkat, paket wisata baru mulai dijual melalui media sosial. Maria yang kini punya banyak pengikut di Instagram dan YouTube juga membantu mempromosikannya. Dalam salah satu video pendeknya, Maria menyebut Jaya Wijaya sebagai tempat di mana hatinya tinggal. Dan benar saja, wisatawan dari berbagai negara mulai berdatangan. Ada yang tertarik karena alamnya, ada juga karena ingin bertemu langsung dengan Yohanes sang penyelamat Maria, yang ceritanya sempat viral secara internasional. Namun, meski semuanya tampak berjalan baik, tak berarti semuanya tanpa tantangan. Suatu malam, ketika Maria dan Yohanes duduk di beranda pondok sambil menatap langit berbintang, Maria mulai membuka obrolan serius. "Papa mengirim pesan," katanya pelan. "Dia tahu aku di sini." Yohanes menoleh. "Dia marah?" Maria menggeleng. "Tidak, dia hanya ingin aku kembali sebentar, menyelesaikan urusan keluarga, dan memperkenalkan kamu pada keluargaku." Yohanes menelan ludah. "Aku?" Maria mengangguk. "Ya, aku ingin mereka tahu siapa kamu, siapa yang menyelamatkan hidupku, siapa yang kini mengisi hidupku." Yohanes terdiam, antara bangga dan gugup. "Aku bukan siapa-siapa, Maria. Orang tuamu pasti berharap kamu bersama pria Rusia, lulusan luar negeri, punya bisnis besar." Maria menyentuh tangannya lembut. "Kamu lebih dari semua itu. Kamu punya jiwa. Dan Papa sudah mulai mengerti itu. Terutama setelah membaca surat yang pernah aku tulis tentang kamu." Yohanes tertegun. "Kamu menulis surat tentang aku?" Maria tersenyum. "Ya, banyak. Aku cerita tentang bagaimana kamu buat aku merasa aman, tentang bagaimana kamu mengajarkan aku arti hidup yang sesungguhnya." Yohanes menghela napas panjang. Dunia Maria masih terasa asing baginya. Tapi cinta, sekuat apapun bentengnya, selalu punya jalan. "Aku takut, Maria. Takut kalau mereka lihat aku, mereka kecewa." Maria menggeleng. "Kalau mereka menolaknya, maka aku yang akan menolak dunia mereka. Tapi aku yakin hatiku memilih benar." Beberapa minggu kemudian, undangan resmi dari keluarga Petrovna datang ke base camp mereka. Surat itu, rapi dan hangat, ditandatangani langsung oleh ayah Maria. Di dalamnya, terdapat 2 tiket pesawat kelas bisnis ke Rusia. Yohanes memandangi tiket itu seperti melihat peta dunia lain, sebuah dunia yang dulu hanya bisa ia impikan dari buku dan siaran TV. Ia menatap Maria. "Kamu yakin?" Maria menggenggam tangannya erat. "Kamu akan baik-baik saja. Aku di sampingmu." Dan begitu saja, perjalanan hidup Yohanes berubah. Dari lereng Jaya Wijaya yang sejuk dan bersahaja, ia melangkah ke salju dan gedung-gedung tinggi Moskow. Tapi cerita mereka belum berakhir di sana. 2 bulan kemudian, pagi yang cerah di Jaya Wijaya, sebuah acara besar digelar di lapangan desa tempat Yohanes dibesarkan. Warga berkumpul, anak-anak menari sambil mengenakan pakaian adat, dan spanduk besar terbentang di atas panggung bambu. Peresmian Pusat Wisata Budaya Langit Papua, kolaborasi Indonesia-Rusia. Maria dan Yohanes berdiri berdampingan di atas panggung, mengenakan pakaian adat Papua dengan sentuhan Rusia yang elegan. Di hadapan tamu undangan, termasuk perwakilan kedutaan Rusia, pemerintah daerah, dan warga lokal, keduanya menceritakan kisah mereka. Tentang pertemuan tak sengaja, tentang kabut, api unggun, surat yang ditulis dari hati, dan keyakinan yang tak pernah padam. "Cinta ini lahir di bawah langit Papua," ujar Maria dalam pidatonya. "Dan kini,
cinta ini tumbuh untuk membawa dunia mengenal keindahan tempat ini. Yohanes tersenyum, lalu menyambung dengan suara mantap. Aku hanya pemuda desa yang dulu menyelamatkan seorang turis. Tapi hari ini, aku menyaksikan sendiri bahwa cinta bisa menyelamatkan dunia. Tepuk tangan bergema di seluruh lapangan. Hari itu, Jayawijaya bukan hanya menjadi saksi pertemuan dua insan dari dunia yang berbeda, tapi juga menjadi saksi lahirnya langit baru, langit di mana harapan, budaya, dan cinta bersatu. Langit Papua kini bukan hanya milik mereka, tapi milik dunia. Beberapa hari kemudian, Yohanes mendapat undangan dari Dinas Pariwisata Provinsi Papua. Mereka diundang ke Jayapura untuk menerima penghargaan atas kontribusinya dalam mempromosikan budaya lokal dan pariwisata berkelanjutan. Bukan hanya itu, pasangan Yohanes dan Maria bahkan diminta menjadi pembicara dalam Forum Budaya Internasional yang akan diselenggarakan di Jakarta. Saat mereka membacakan surat undangan itu bersama-sama, Maria menatap Yohanes dengan mata bersinar. Lihat, dunia mulai melihat Papua bukan hanya sebagai tempat eksotis, tapi sebagai rumah cinta dan harapan. Yohanes hanya tersenyum. Aku tidak pandai bicara di depan banyak orang, tapi jika kamu di sampingku, aku siap. Dan memang, di panggung forum budaya itu, Maria dan Yohanes berdiri bersebelahan. Maria berbicara tentang kekayaan budaya Indonesia, tentang keterbukaan hati orang Papua, dan tentang bagaimana cinta bisa menjadi jembatan antar bangsa. Lalu Yohanes, dengan bahasa sederhana namun tulus, menceritakan bagaimana ia menemukan cinta sejati dalam kabut pegunungan dan suara burung di hutan. Dulu, aku kira cinta hanya milik orang-orang kota besar, yang pandai bicara dan berpakaian rapi. Tapi ternyata, cinta bisa ditemukan di jalan tanah, di gubuk sederhana, dan di mata seorang turis asing yang tersesat. Tepuk tangan menggelegar. Para peserta dari berbagai negara memberikan standing ovation. Sekembalinya dari Jakarta, kehidupan mereka di Jayawijaya menjadi semakin sibuk. Namun bukan hanya karena bisnis wisata. Banyak anak muda setempat yang datang meminta bimbingan. Mereka ingin belajar menjadi pemandu, belajar bahasa Inggris, bahkan ingin tahu cara membuat vlog seperti Maria. Satu sore, seorang gadis kecil mendatangi Maria sambil membawa gambar tangan. Gambar Maria dan Yohanes berdiri bersama di bawah pelangi, dengan tulisan di bawahnya, "Cinta tak kenal negara." Maria memeluk gadis itu, dan Yohanes menatap mereka dengan mata haru. "Dulu aku hanya ingin menyelamatkan seorang gadis tersesat," gumam Yohanes pelan. "Tapi sekarang, dia yang menyelamatkan masa depan desaku." Maria mendekat, menyandarkan kepala di bahu Yohanes. "Dan kamu menyelamatkan hatiku." Di bawah langit Jayawijaya, cinta mereka tak butuh pengakuan dari dunia. Karena di antara kabut, hutan, dan salju, mereka sudah menemukan rumah dalam satu sama lain. Hidup di Jayawijaya, yang selama ini terasa tenang dan damai, mendadak berubah. Angin lembut pegunungan tak lagi bisa meredam guncangan yang datang dari dunia luar. Sejak kisah Yohanes dan Maria viral di media sosial internasional, keduanya mulai dihampiri gelombang perhatian yang tak mereka minta. Pagi itu, Maria tampak gelisah di beranda pondok wisata Langit Papua. Di tangannya, tablet menampilkan laman utama sebuah media Rusia ternama. Judulnya mencolok, "Putri miliarder Rusia hidup bersama pemuda Papua, dunia heboh." Yohanes yang baru saja selesai mengajari anak-anak desa bermain alat musik tradisional, duduk di sampingnya. "Beritanya sudah menyebar kemana-mana," ujar Maria dengan suara berat. "Rusia, Eropa, bahkan Amerika meliput kisah kita. Ayahku pasti sudah tahu." Wartawan mulai berdatangan ke Indonesia. Mereka ingin ke Papua. Yohanes hanya menatap layar tanpa berkata-kata. Komentar demi komentar muncul di bawah artikel. Ada yang mendukung, ada yang menghina, dan tak sedikit yang mencibir hubungan mereka. Maria menghela napas. "Dunia mulai menguji kita, Jo. Ini bukan tentang cinta sederhana di tengah hutan lagi. Ini tentang pilihan. Melindungi cinta atau menyerah pada tekanan." Yohanes menatap Maria dalam-dalam. "Aku tidak pernah minta dikenal. Aku cuma ingin
Kamu tetap bersamaku, apapun yang terjadi. 3 hari berselang, sebuah helikopter mendarat di tanah lapang dekat desa. Di badannya tertulis logo salah satu saluran TV internasional. Warga desa berkerumun, bingung dan penasaran. Dari helikopter itu, turun 4 orang dengan kamera besar dan mikrofon, langsung menuju pondok Yohanes dan Maria. Wartawan itu tak membuang waktu. Apakah benar Anda menolak kembali ke Rusia untuk hidup bersama pria dari desa ini? Tanya seorang jurnalis wanita kepada Maria dalam siaran langsung. Maria tersenyum tenang walau hatinya bergejolak. Cinta bukan soal asal atau status sosial, jawabnya. Cinta itu soal rasa aman, soal bagaimana seseorang bisa membuatmu merasa pulang, bahkan ketika kamu jauh dari tanah airmu. Jawabannya menjadi viral, tapi tak semua reaksi positif. Beberapa media gosip mencoba menggali kehidupan masa lalu Yohanes. Mereka menyebutnya sebagai pemuda desa miskin yang beruntung bisa mendapat hati seorang pewaris konglomerat Rusia. Salah satu media bahkan menulis, cinta atau rekayasa, apakah pemuda ini menyandera putri Rusia di tengah hutan? Yohanes membaca artikel itu di malam hari, diam, lalu mematikan lampu. Tak ada kata keluar dari mulutnya, tapi Maria tahu hatinya remuk. Jangan biarkan mereka hancurkan semangatmu, ujar Maria sambil memeluknya. Mereka tak pernah tahu rasanya kehilangan arah, lalu menemukan cahaya. Kamu cahaya itu, puncak. Tekanan datang seminggu kemudian. Maria menerima email dari kedutaan Rusia di Jakarta. Ayahnya, Viktor Petrovna, akan datang langsung ke Papua untuk menjemputnya. Pria itu bukan hanya ayah kandung. Dia juga tokoh penting dalam dunia bisnis Rusia. Dan dia sangat protektif terhadap putrinya. Jo, ayahku tak seperti kamu, kata Maria di suatu malam yang dingin. Ia keras, tajam, dan terbiasa mengendalikan segalanya. Aku tidak akan melawan. Tapi aku akan berdiri. Untukmu, jawab Yohanes tegas. Hari yang ditunggu datang juga. Mobil konvoi hitam melintasi jalan setapak menuju desa. Dari dalam mobil utama, keluar pria tinggi berambut perak, wajahnya tegas, dan mata setajam elang, Viktor Petrovna. Ia berdiri di depan Yohanes dan Maria yang menyambutnya dengan sopan. Sesaat suasana hening, lalu Viktor berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Kamu yang bernama Yohanes? Benar, Tuan. Kamu tahu siapa anakku? Tentu. Tapi lebih dari itu, saya tahu siapa dia dalam hidup saya. Viktor mengamati Yohanes dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai nilai seorang manusia dalam hitungan detik. Maria berdiri di tengah mereka, menahan napas. Aku datang bukan untuk menjemputmu pulang, Maria, tapi untuk melihat langsung apa yang membuatmu memilih tinggal di sini dan meninggalkan segalanya. Viktor lalu menghabiskan 2 hari penuh di Jayawijaya. Ia melihat aktivitas wisata budaya, berbicara dengan warga, mencicipi makanan lokal, bahkan ikut mendengar kisah Yohanes menemukan Maria di tengah kabut gunung. Di hari terakhirnya, ia mengajak Yohanes berjalan menyusuri lembah sendirian. Kamu tahu, katanya, aku bisa membawa Maria pulang dengan sekali perintah, tapi aku lihat sesuatu yang berbeda di mata kalian berdua. Yohanes tidak menjawab. Ia tahu, ini bukan ujian kata-kata, tapi ujian sikap. Aku ingin Maria bahagia. Jika disinilah tempatnya, aku takkan menentangnya. Tapi ingat, kebahagiaan juga butuh perlindungan, dan itu sekarang tugasmu. Yohanes menatap lurus. Saya tak punya apa-apa selain kesetiaan dan cinta, tapi itu yang akan saya berikan setiap hari, sampai hidup ini berhenti. Viktor mengangguk, itu cukup baginya. Sebulan setelah pertemuan itu, perayaan pernikahan sederhana digelar di puncak bukit yang menghadap pegunungan Jayawijaya. Warga desa mengenakan pakaian adat. Wisatawan dan tamu luar negeri hadir. Kamera-kamera kini tak sekadar merekam sensasi, tapi keindahan yang tumbuh dari ketulusan. Maria mengenakan gaun putih sederhana, dengan sentuhan motif Papua di pinggirannya. Yohanes mengenakan baju adat dengan kalung ukiran kayu. Di hadapan kepala suku dan ayah Maria, mereka mengikat janji. Dalam kabut dan terang,
dalam badai dan damai, aku memilihmu, bukan karena siapa kamu di mata dunia, tapi karena siapa kamu di dalam hatiku. Sorak dan tepuk tangan membahana. Suara tifa dan nyanyian adat mengiringi hari yang tak terlupakan. Dan di tengah semua itu, Yohanes memeluk Maria. Ia berbisik, "Dunia boleh menguji kita 1000 kali, tapi kita sudah tahu." Jawabannya, Maria menatap langit, air mata harum mengalir. Jawabannya adalah cinta. Setelah hiruk-pikuk pernikahan di Jayawijaya, suasana kembali tenang. Udara sejuk pegunungan membawa kedamaian yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah tinggal lama di lereng-lerengnya. Tapi, bagi Yohanes dan Maria, ini bukan akhir kisah. Justru inilah awal dari rumah baru mereka. Rumah yang dibangun bukan dari batu bata, melainkan dari kepercayaan, cinta, dan perjalanan. Maria memutuskan untuk tidak kembali ke Rusia. Ia menghubungi pihak kedutaan dan ayahnya, menyatakan dengan tegas bahwa Papua adalah rumah barunya. "Aku akan tetap menjadi warga Rusia, tapi hatiku sudah dimiliki Papua," ucapnya dalam salah satu wawancara terakhir sebelum menutup diri dari media. Mereka mulai membangun mimpi bersama. Pondok wisata Langit Papua, yang sebelumnya hanya memiliki 3 kamar kayu, kini perlahan diperluas. Yohanes menggandeng warga desa membangun tambahan 5 unit rumah pohon ramah lingkungan. Maria mengurus situs web resmi dan promosi online. Yohanes tetap menjadi pemandu utama, membawa tamu mendaki, menjelajahi hutan, atau mengenal budaya lokal. Tak butuh waktu lama, Langit Papua menjadi salah satu destinasi wisata paling dicari oleh pelancong mancanegara yang ingin pengalaman otentik. Mereka tak hanya datang untuk menikmati keindahan alam, tapi ingin bertemu langsung pasangan yang telah menginspirasi dunia. Namun, kehidupan yang tampak sempurna itu tidak bebas dari tantangan. Suatu malam, ketika Maria sedang mengajar anak-anak desa bahasa Inggris di aula kecil, seorang pria asing datang. Berpakaian safari, lengkap dengan kamera dan catatan, ia memperkenalkan diri sebagai produser film dokumenter dari Eropa. "Aku ingin membuat film tentang kalian, tentang cinta kalian, tentang bagaimana kalian membangun rumah di ujung dunia ini. Dunia butuh tahu," katanya penuh semangat. Maria menatap Yohanes. Mereka saling mengerti, tanpa perlu kata. Malam itu, mereka berdiskusi, "Panjang, apa rumah ini akan tetap nyaman kalau terlalu banyak mata menatap?" tanya Maria pelan. "Rumah bukan soal seberapa tersembunyi, tapi seberapa kuat kita menjaga keasliannya," jawab Yohanes. Akhirnya mereka menyetujui pembuatan dokumenter, tapi dengan syarat, tidak ada sensasi, tidak ada manipulasi, dan sebagian besar keuntungan disumbangkan untuk pendidikan serta pelestarian budaya Papua. Proyek itu berlangsung 3 bulan. Sang produser tinggal bersama mereka, menyelami kehidupan sehari-hari. Ia merekam saat Yohanes memperbaiki atap. Maria mengajar membuat jurnal harian. Atau mereka duduk di tepi sungai, tertawa, karena seekor ikan melompat dari air. Film itu diberi judul Rumah di Tengah Dunia. Ketika dirilis di Eropa dan Amerika, dunia terpesona. Tidak hanya karena keindahan alam Papua, tapi karena cinta yang tulus dan kuat, meski berasal dari 2 dunia yang sangat berbeda. Banyak surat masuk dari nenek di Jerman yang terinspirasi untuk kembali menanam bunga bersama suaminya, hingga pemuda Korea yang akhirnya melamar gadis pujaannya. Cinta mereka menjelma harapan di banyak hati yang rapuh. Namun, ujian berikutnya datang dari dalam. Maria mulai merasa kelelahan. Aktivitas yang padat, kunjungan tamu yang terus meningkat, dan tanggung jawab sosial yang makin berat mulai menggerogoti ketenangannya. Suatu malam, ia menangis diam-diam di belakang rumah, duduk memeluk lutut di bawah cahaya bulan. Yohanes menemukannya di sana. Tanpa berkata-kata, ia duduk di sampingnya. "Kadang aku takut kehilangan momen ketika kita cuma berdua, Jo. Sebelum dunia tahu, sebelum kamera, sebelum semua ini, aku hanya ingin jadi Maria yang kamu temukan di hutan itu," ucapnya pelan Yohanes, menggenggam tangannya. "Kita bisa hentikan semua ini, tutup pondoknya, matikan internet, dan kembali ke gubuk kecil itu. Hanya kita berdua." Maria tersenyum dalam air mata. "Aku mencintai apa yang kita bangun.
Aku hanya ingin tahu kalau kamu juga merindukan momen-momen kecil kita. Setiap hari, jawab Yohanes. Dan setiap malam aku berdoa, semoga rumah ini tidak hanya berdiri di tanah, tapi tetap hidup di hati kita. Mereka pun membuat aturan baru. Setiap Jumat sore hingga Minggu pagi, pondok wisata ditutup. Tak ada tamu, tak ada kegiatan luar. Itu adalah waktu mereka. Waktu untuk menari di tengah hujan, membuat kopi di dapur kecil, membaca buku bersama, atau berjalan menyusuri hutan yang dulu menyatukan mereka. Mereka juga mulai menanam kebun sendiri, sayuran, buah, bunga. Maria menamai satu sudut taman kecil dengan papan bertuliskan, Taman Rindu. Tempat ia dan Yohanes menulis surat setiap minggu, menaruhnya dalam botol kaca, lalu menguburnya di bawah pohon. Agar suatu hari, saat kita tua, kita bisa menggali kembali semua cinta yang pernah kita tulis, katanya sambil terkekeh. Hari demi hari, rumah itu sungguh menjadi rumah di tengah dunia. Bukan karena ukurannya, tapi karena di sanalah mereka menjadi utuh. Suatu malam, saat memandangi bintang dari jendela kamar, Maria berbisik, "Kalau kamu diberi kesempatan hidup sekali lagi, apakah kamu akan tetap pilih tinggal di Papua dan bertemu aku?" Yohanes memeluknya dari belakang. "Kalau aku lahir kembali, aku akan berdoa untuk tetap tersesat di hutan itu, supaya aku bisa menemukanmu lagi." Dan dengan kalimat itu, mereka tahu, dunia boleh terus berubah, tapi rumah mereka akan tetap di Jayawijaya. Langit Jayawijaya pagi itu begitu bersih dan membiru, seolah memberi ruang seluas-luasnya bagi matahari untuk bersinar sempurna. Udara dingin menusuk tulang, namun di dalam rumah kayu sederhana yang mereka bangun bersama, kehangatan cinta mengalahkan segalanya. Yohanes sedang duduk di beranda, mengikat tali sepatu bot yang sudah mulai usang. Di tangannya tergenggam undangan khusus, sebuah surat elektronik dari UNESCO. Ternyata, film dokumenter tentang mereka, Rumah di Tengah Dunia, telah masuk nominasi penghargaan internasional dan diundang untuk hadir dalam konferensi kebudayaan dunia di Swiss. Bukan hanya untuk menerima penghargaan, tapi juga berbicara tentang keberagaman dan kekuatan cinta lintas budaya. Maria menyusul dari dapur, membawa 2 cangkir kopi panas dan mengenakan selimut wol tebal. Rambut pirangnya digulung seadanya, wajahnya terlihat lelah tapi damai. "Apa kamu akan datang?" tanya Maria sambil menyerahkan secangkir kopi. Yohanes mengangguk pelan. "Aku belum pernah naik pesawat, belum pernah keluar Papua, tapi ini penting." Maria duduk di sampingnya. "Kita pergi bersama, bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai suara dari Jayawijaya. Dunia harus tahu bahwa cinta bisa tumbuh di tempat paling tak terduga." Mereka pun sepakat. Beberapa minggu kemudian, mereka meninggalkan Papua untuk pertama kalinya bersama menuju Eropa. Bagi Yohanes, semuanya terasa seperti mimpi. Gedung-gedung tinggi, kereta bawah tanah, kamera di mana-mana. Tapi tangan Maria yang selalu menggenggam tangannya membuat semua rasa asing itu perlahan jadi nyaman. Di konferensi itu, mereka berbicara. Di hadapan ratusan delegasi dari berbagai negara, Maria menceritakan tentang bagaimana ia tersesat secara fisik di Gunung Jayawijaya, tapi justru menemukan jalan pulang ke hatinya. Yohanes bercerita tentang keberanian mencintai tanpa takut perbedaan, dan bagaimana cinta bisa menjadi jembatan yang lebih kuat dari teknologi atau politik. Tepuk tangan membahana. Beberapa orang menitikkan air mata. Tapi yang paling penting bukanlah pengakuan dunia itu, melainkan perasaan bahwa mereka telah mempersembahkan kisah sederhana mereka kepada langit yang lebih luas. Namun, di balik semua kebanggaan itu, ada sesuatu yang mengusik hati Maria. Di sela-sela kesibukan konferensi, ia menerima pesan dari adiknya di Rusia. "Ayah sakit parah, dia ingin bertemu denganmu." Maria tercekat. Ayahnya yang selama ini keras dan tidak setuju dengan pilihannya tinggal di Papua, tiba-tiba meminta bertemu. "Aku harus pulang, Jo," kata Maria malam itu di hotel tempat mereka menginap. "Mungkin ini saatnya memperbaiki hubungan yang retak. Tapi aku juga takut." Yohanes menatapnya. "Lama. Kamu harus pulang. Tidak ada yang bisa menggantikan ayahmu. Aku akan ikut, kalau kamu mau."
Maria menggeleng. Tidak, kali ini aku harus hadapi sendiri. Ini bagian dari masa lalu yang harus kuselesaikan sendiri. Tapi janjikan satu hal. Apa? Lihatlah langit malam di Jayawijaya setiap pukul 9 malam. Aku akan melakukan hal yang sama dari Rusia. Di bawah langit yang sama, kita tetap saling terhubung. Yohanes tersenyum. Langit yang sama, janji yang sama. Maria terbang ke Moskow keesokan harinya. Yohanes kembali ke Papua sendirian. Walau hatinya terasa kosong, ia tetap menjalani hari-hari dengan tekun. Ia menyambut tamu yang datang, menjaga pondok wisata, dan mengajar anak-anak di sekolah desa. Tapi setiap pukul 9 malam, ia akan duduk di bangku depan rumah, memandangi langit malam Jayawijaya, dan mengirimkan doanya dalam diam. Di Moskow, Maria menghadapi kenyataan yang rumit. Ayahnya terbaring lemah, namun tetap menatapnya dengan mata penuh emosi. Dalam diam yang panjang, mereka mulai berbicara tentang cinta, tentang keputusan, tentang luka masa lalu. Ayah tidak pernah membencimu, Maria, ucap sang ayah di hari kelima. Ayah hanya takut kehilanganmu. Maria menggenggam tangan ayahnya. Tapi aku tidak pernah hilang. Aku hanya menemukan rumah yang lain di ujung dunia. Air mata yang jatuh dari sudut mata sang ayah malam itu menjadi penghapus seluruh kebekuan di antara mereka. Saat itu, Maria tahu, pulangnya bukan sia-sia. 2 bulan kemudian, Maria kembali ke Papua. Dengan 1 koper, 1 ransel, Idas hati yang lebih ringan. Di bandara kecil Wamena, Yohanes menunggunya. Tidak dengan bunga, tidak dengan peluk yang berlebihan, tapi dengan senyum hangat yang sama saat pertama kali mereka bertemu di hutan. Malam itu, mereka duduk di tepi sungai. Maria menyandarkan kepala di bahu Yohanes. Ayahku ingin ke Papua suatu hari nanti. Dia ingin melihat rumahku yang sesungguhnya. Yohanes tersenyum. Kalau dia datang, aku akan mengajaknya berburu madu hutan. Mereka tertawa. Di atas mereka, bintang-bintang bersinar terang. Sama seperti malam-malam sebelumnya, langit Jayawijaya tetap setia menjaga janji mereka. Maria membuka tas kecilnya, mengeluarkan 2 botol kecil. Apa ini? Tanya Yohanes. Maria menyerahkan 1. Ini surat yang kutulis untukmu selama di Rusia. Isinya mungkin tak penting, tapi aku ingin kau tahu, aku tetap mencintaimu, bahkan saat berjauhan. Yohanes membuka botol itu, mengeluarkan secarik kertas kecil yang berisi tulisan tangan. Jika suatu hari dunia runtuh, aku akan membangunnya kembali bersamamu di bawah langit Papua. Yohanes menatap Maria. Kamu tahu, aku menulis surat juga di bawah pohon di Taman Rindu. Mereka berjalan ke taman kecil itu, menggali tanah di bawah pohon, menemukan botol yang berisi surat Yohanes. Maria membacanya dengan mata berkaca-kaca. Di setiap senyap malam, aku mendengar suaramu. Di setiap angin gunung, aku mencium aroma rambutmu. Di bawah langit yang sama, aku mencintaimu. Hari ini, besok, selamanya. Mereka berpelukan di tengah kebun sederhana itu, di bawah langit yang pernah menyaksikan pertemuan dan perpisahan mereka. Sejak saat itu, mereka tak pernah lagi saling meninggalkan terlalu lama. Mereka sadar bahwa cinta yang mereka bangun bukanlah cinta yang mengikat, tapi cinta yang memerdekakan. Langit yang sama, janji yang sama, kata Maria setiap kali mereka berselisih kecil, sekadar pengingat bahwa apapun tantangannya, mereka sudah bersumpah untuk tetap melihat bintang yang sama. Yohanes menambahkan sebuah papan kecil di depan rumah mereka. Tertulis, tempat ini bukan rumah karena dindingnya, tapi karena siapa yang menunggu di dalamnya. Dan dengan begitu, kisah mereka terus berjalan. Tak lagi sebagai dongeng viral atau kisah cinta mendebarkan, tapi sebagai kehidupan nyata, 2 manusia yang memilih untuk percaya pada satu hal. Cinta bukan soal di mana kamu lahir, melainkan kemana hatimu ingin pulang.